Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bernalar Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kemonotonan yang meliputi fungsi naik dan fungsi turun. Oke, kita lihat dulu definisinya. Misalkan F terdefinisi pada selang I, maka F dikatakan monoton apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini. Yang pertama, F dikatakan naik pada I bila X1 kurang daripada X2. Akan mengakibatkan Fx1 kurang dari Fx2 untuk setiap X1, X2 di I. Yang ini kita lihat ilustrasinya ya. Di sini ada untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Fx1-nya lebih kecil daripada Fx2. Akan kelihatan di sini grafiknya naik. Untuk yang kedua, F turun pada I bila X1 kurang dari X2 akan mengakibatkan Fx1 lebih besar daripada Fx2 untuk setiap X1, X2 di I. Sini akan kelihatan ya di ilustrasinya untuk setiap X1 lebih kecil daripada X2, tetapi Fx2-nya Fx1-nya lebih besar daripada Fx2 untuk setiap X1, X2 di I, sehingga kelihatan grafiknya turun. Yang ketiga, F dikatakan tidak naik pada I bila X1 kurang dari X2 akan mengakibatkan Fx1 lebih besar atau sama dengan Fx2 untuk setiap X1, X2 di I. Apabila kita lihat ilustrasi dari grafiknya, di sini kelihatan ya untuk setiap X1 kurang dari X2, maka Fx1-nya akan lebih besar atau sama dengan daripada Fx2. Jadi di sini kelihatan ada yang turun, ada yang tetap ya. Makanya dikatakan tidak naik. Yang ketiga, F dikatakan tidak turun pada I bila X1 kurang dari X2 akan mengakibatkan Fx1 lebih kecil atau sama dengan Fx2. Bila kita lihat grafiknya, maka di sini akan terlihat ya bahwa untuk setiap X1 lebih kecil daripada Fx2 daripada X2, maka Fx1-nya itu akan lebih kecil atau sama dengan daripada Fx2, sehingga kelihatan grafiknya naik ataupun tetap. Maka di F ini dikatakan tidak turun. Selanjutnya kita akan bahas suatu teorema yang biasanya dipakai untuk mengerjakan soal-soal. Misalkan F continue pada selang I ya. Ini adalah selang yang tidak disyaratkan dia harus selang tutup ataupun selang buka ya. Dan terdiferensialkan pada setiap titik dalam I. Nah, ini syaratnya. Maka hal-hal ini berlaku. Yang pertama, F naik pada I. Jika F aksen X lebih besar daripada 0. Jadi kita akan uji turunan pertamanya ya, untuk mengetahui apakah Fx-nya naik atau turun. Kalau F aksen X-nya lebih besar dari 0, nanti si F-nya naik ya untuk setiap X titik dalam I. Kita akan lihat ilustrasinya di sini. Nah, ini adalah yang warna biru ini grafik fungsi dari Y sama dengan Fx, sedangkan yang merah ini adalah gradien. Ini adalah garis singgung ya, si kurva tersebut, grafik fungsi tersebut di titik-titiknya. Sehingga kelihatan di sini garis singgungnya akan bernilai, gradien garis singgungnya akan bernilai positif. Dan dia kelihatan naik ya. Untuk yang kedua, F turun itu, F turun pada I apabila F aksen X-nya kurang dari 0 untuk setiap X titik dalam I. Kita lihat ilustrasinya ya seperti ini. Dia kelihatan di sini ada Y sama dengan Fx. Kemudian di sini ada garis singgung dari grafik fungsi Y sama dengan Fx di setiap titik pada I, dan kelihatan garis singgungnya memiliki gradien negatif atau dia kelihatannya turun. Nah, sekali lagi ini akan digunakan untuk mengerjakan soal ya. Kita lihat contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 1/4 X pangkat 4 min 2/3 X pangkat 3 min setengah X kuadrat plus 2F. Tentukan selang di mana F naik dan F turun ya. Oke, sekarang kita tentukan dulu turunan pertamanya. Seperti biasa kita turunkan 1/4 X pangkat 4 diturunkan jadi 3. Jadi 4 kali 1/4 itu kan 1 ya, X pangkat 4 kurang 1, 3. Yang ini juga min 2/3 X pangkat 3. 3 kali min 2/3 itu kan min 2 X 3 kurang 1, 2. Yang ini jadi min setengah X kuadrat itu diturunkan menjadi min X. 2X diturunkan menjadi 2 ya. Kemudian di sini kan tadi sudah disebutkan dalam teorema yang sebelumnya bahwa Fx naik ketika F aksen X lebih besar dari 0.
dan turun ketika f aksen X kurang dari 0. Artinya f naik ketika X1, X ini X-1 kali X-2 dikali dengan X plus 1 lebih besar dari 0. Nah, angka-angka ini didapat dari mana ya? Nah, angka ini didapat dari hasil pemfaktoran. Dari hasil pemfaktoran f aksen X sama dengan X pangkat 3 min 2X min X plus 2. Ini difaktorkan kan akan menjadi seperti ini. Kalau yang masih bingung pemfaktorannya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara memfaktorkannya. Nah, untuk memfaktorkan seperti ini, Anda boleh menggunakan metode Horner, ataupun kalau untuk yang pangkat 3 sih sebenarnya bisa menggunakan cara yang lebih mudah ya. Saya kerjakan dulu di sini ya, teman-teman. Ini kan kita punya X pangkat 3 min 2X kuadrat min X plus 2 sama dengan ya 0 ya. Atau lebih kecil ya, atau lebih besar dari 0, yang satu lebih kecil dari 0. Ya udah kita faktorkan dulu aja. Nah, apabila kita lihat di sini, kita akan mengeluarkan, ini akan membuat si bentuk ini menjadi dua bagian. Nah, bagian yang pertama X pangkat 3 min 2X pangkat 2 kita faktorkan di sini. Di sini X pangkat 3, di sini 2X pangkat 2, berarti di sini sama-sama memiliki X pangkat 2. X pangkat 2-nya bisa kita keluarkan. X pangkat 2 dikeluarkan, terus berarti kan sisanya untuk X yang pangkat 3, sisanya tinggal X. Yang ini sisanya tinggal min 2. Nah, seperti itu. Untuk bagian yang kedua, ya kita tulis di sini minusnya yang dikeluarkan ya min 1 ya, min satunya keluarkan, kurung buka, atau di sini tulis aja min 1 gitu ya, takutnya ada yang bingung. Di sini min satunya dikeluarkan, berarti di sini X ya, di sini supaya jadi plus kan ini jadi min 2. Nah, seperti ini ya. Oke, pas bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan menganggap bahwa ini adalah dua suku. Ini kan dua suku ya. Ini suku pertama, ini suku yang kedua. Kita akan lihat bahwa di suku pertama ada X-2, di suku kedua ada X-2. Artinya ini si X-2-nya bisa kita keluarkan. X-2 kita keluarkan, berarti sisanya adalah di suku pertama itu tinggal X kuadrat, di suku kedua tinggal min 1. Nah, setelah ini kita akan faktorkan kembali ya, selanjutnya X min 2, yang ini X kuadrat min 1 kan faktornya X plus 1 dan X plus 1 ya, dan X min 1. Oke, jadi sama ya, hasil pemfaktorannya sama dengan yang bentuk yang ini. Oke, jadi hasil yang ini dan yang ini itu didapatkan dari hasil pemfaktoran yang ini ya. Hasil pemfaktorannya adalah X min 2 kali X plus 1, X kali X min 1. Jadi ini sama kan? Ya, kalau posisinya kan bisa dipindah-pindah. Itu cara memfaktorkannya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekali lagi, jadi yang ini tuh didapatkan dari hasil pemfaktoran ya, yang barusan sudah kita bahas bagaimana cara memfaktorkannya. Nah, sekarang kita akan melihat ya, kapan dia naik dan kapan dia turun. Dengan cara menguji titik-titiknya. Ya. Jadi ini sama aja dengan menyelesaikan pertidaksamaan polinom. Ya. Oke, sekarang kita lihat aja di sini. Di sini kan titik-titiknya ada, yang paling kecil itu berapa? Min 1 ya. Yang X plus 1 itu X-nya kan jadi min 1. Nah, jadi X plus 1 sama dengan 0 kan? Nah, sekarang X min 1-nya pindah ruas, jadi X jadi min 1. Yang selanjutnya ada di sini X min 1. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Yang satu lagi, X
Min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Oke, di sini kita akan menguji ya beberapa daerah-daerah di dalam interval. Kita akan uji daerah-daerahnya. Jadi yang pertama daerahnya adalah daerah X kurang dari min 1. Yang kedua daerah X lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 1. Yang ketiga daerah X lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Yang keempat daerah X lebih besar dari 2. Nah, untuk mempermudah kita lihat yang 0 ada di mana gitu kan. Yang 0 itu kan jelas ada di yang kedua ya. 0 ada di sini nih. Ya udah kita masukin aja yang 0 dulu ke fungsinya, ke fungsi yang ini. Kita masukin 0 ke sini kan pasti hasilnya 0 ya. 0 pangkat 3 min 2 kali 0 kuadrat min 0 plus 2. Oke. Maksud saya hasilnya kan pasti positif ya ketika dimasukin 0 ke fungsi yang ini, fungsi turunannya, bukan ke fungsi yang asal ya. Ini kan kita berbicara fungsi turunannya, maka si nilainya akan positif. Ya udah berarti kita tulis tandanya positif di sini ya. Nah, Anda boleh menguji titik-titik yang lain, misalnya X yang kurang dari min 1, misalnya ambil contoh min 2 masukin ke sini. Yang antara 1 dan 2, Anda boleh ambil contoh 1,5, misalnya masukin ke sini. Tapi untuk mempermudah sih, kalau misalnya di sini tidak ada akar yang kembar, tidak ada yang sama ya akarnya, maka ini akan bergelombang ya. Ini plus, kalau ini plus berarti ini kebalikannya. Ini min, ini min plus, berarti ini min, ini min, ini min. Nah, ini min ya. Semuanya min. Nah, ini min plus min, yang ini plus. Oke. Sekarang bisa terlihat ya kapan dia naik dan kapan dia turun ya. Berarti naik itu ketika positif. Berarti di sini naik ya. Naik dan di sini naik. Nah, karena apa? Karena f aksen X-nya lebih besar daripada 0. Sedangkan ini yang turun, yang ini turun, yang ini turun. Ya, karena f aksen X-nya kurang dari 0. Oke, dengan demikian kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Jadi fx naik pada selang X lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1 yang ini, atau X yang lebih besar daripada 2. Dan fx turun pada selang X kurang dari min 1 ya, ini sebelah sini, atau X antara 1 dan 2. Oke, demikian video kali ini, semoga dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan untuk bertanya di kolom komentar atau di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.